Sinyal pertemuan antar Presiden terpilih Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang semakin kuat. Bahkan, di tengah rencana pertemuan tersebut, sinyal PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang. Beredar kabar nama-nama petinggi PDIP digadang-gadang masuk kabinet Menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto bermunculan. 3 nama tersebut adalah Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, ketiga nama petinggi PDIP tersebut tinggal menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal kans masuk kabinet. Lantas, dengan adanya kader PDIP masuk dalam kabinet Prabowo, akankah mempengaruhi jumlah menteri bagi kader parpol tergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sejak awal bersama? Lalu, pos kementerian apa yang akan diberikan Prabowo untuk ketiga kader PDIP? Masuknya PDIP di barisan pemerintahan Prabowo Gibran, akankah jumlah kabinet semakin bertambah? Ataukah sebaliknya jatah menteri partai pengusung Prabowo Gibran akan berkurang? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, malam hari ini mari kita bukan menerka-nerka ya, tapi menganalisis, membaca gejala dan memprediksikan mengenai pertemuan Prabowo Mega. Ya memang belum ada hilalnya nih bertemu nih, tapi sudah mulai terdengar bahwa ada posisi menteri yang dijanjikan untuk PDIP. Jumlahnya bisa 2 atau juga bisa 3, sementara nama-nama yang santer mencuat adalah 3 nama kader PDIP. Nah mari kita baca dari sudut pandang PDIP menanggapi seperti apa, bahkan dari koalisi KIM Plus ini seperti apa. Kalau masuk dari PDIP otomatis jatah menteri untuk para partai pendukung koalisi berkurang. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini jangan sampai Anda ganti channel pastinya. Ini di studio TV One sudah hadir Prof. Ibnu Ahmad yang merupakan pengamat politik kita. Prof, selamat malam. Assalamualaikum Prof. Ibnu. Waalaikumsalam. Saya akan menyapa 3 narasumber saya ini mudah-mudahan ini ya sudah tersambung dengan saya di studio TV One studio TV One Pulau Gadung di sini, dan lewat sambungan Zoom saya mau ngecek di sini ada Bang Daniel Anzar, ada Bang Andreas Parera dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Saya baru lihat Bang Daniel dan juga Bang Andreas Parera. Nah, baik, sambil saya menunggu Bang Doli, sekarang saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa tanggapan dari PDIP? Ini nama-nama kader PDIP sudah digadang-gadang, cocok nih kira-kiranya jadi kriteria kecakapannya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ini ada angin-angin buat berkoalisi atau bagaimana? Yang gadang-gadang siapa, Caca? Bagaimana tuh Bang? Yang menggadang-gadang siapa nih? Nah, kalau sampai namanya kemudian muncul dan ditanggapi oleh Bang Said Abdullah, ini kan kita juga mikir apa benar seperti itu ya, namanya media akan membaca gejala, Bang Andreas? Ya, yang namanya menggadang-gadang bisa saja gitu. Artinya dalam arti ya bisa dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan gitu. Tapi so far sejauh ini saya kira di PDI Perjuangan kita tidak tidak berpikir banyak ke sana juga gitu. Bahwa pertemuan, kalaupun pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu terjadi, saya kira poin pokoknya itu ada lebih kepada hal-hal yang bersifat ideologis dalam arti hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bagaimana melihat tantangan-tantangan ke depan, dan juga mungkin dari Pak Prabowo yang membutuhkan sharing hal-hal yang bersifat dari segi pengalaman, terus kemudian bagaimana melihat kemungkinan yang berkaitan lebih pada hal-hal yang sifatnya umum untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya belum melihat bahwa itu sampai pada pembicaraan orang per orang atau personil. Ya, tapi nggak tahu kalau dari pihak artinya bahwa Pak Prabowo atau dari pihak calon pemerintah yang akan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan, saya kira itu Bung Daniel yang lebih paham soal itu gitu. Tapi so far di PDI Perjuangan kita tidak bicara soal orang per orang siapa-siapa, karena toh tidak etis juga gitu.
membicarakan itu, sementara yang mempunyai hak prerogatif adalah ya Pak Prabowo yang merupakan pemenang pemilu kemarin. Baik, sebentar. Berarti nama-nama yang beredar saat ini mengenai kader PDIP yang disodorkan untuk menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran itu nggak benar, Bang? Siapa yang menyodorkan? Siapa Oh, yang belum ada menyodorkan? ya? Kalimat-kalimat menyodorkan, kata menyodorkan saya kira nggak bagus lah, nggak elok terdengarkan. Karena tidak ada yang menyodorkan itu gitu. Oke, berarti di internal PDIP sendiri tidak ada kumpulkan beberapa nama yang potensial jikalau diinginkan untuk masuk dalam kabinet, ini namanya tuh juga belum ada, Bang? So far tidak pernah ada pembicaraan itu yang saya tahu. Oke, jadi untuk nama Budi Gunawan, Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, kalau ini bisa sampai mencuat ini menurut Bang Andreas, dari mana datangnya ya, Bang ya? Ya mungkin dari TV One. Oke, tapi Pak Said Abdullah kita kutip ini di sini kader PDIP, Bang. Ini rekan sejawat Bang Andreas, bagaimana tanggapannya? Saya nggak tahu, saya sendiri belum pernah dengar dari Pak Said Abdullah kapan dan di mana dia berbicara soal nama-nama langsung gitu. Tapi yang kalau kepada kader-kader PDI Perjuangan seperti Pak Oli, Pak Azwar Anas, saya kira ya mereka orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang mumpuni, ya mungkin karena ya dilihat bahwa ini orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, kompetensi yang bisa mengisi pos-pos itu, ya mungkin dari segi itu udah kemudian muncul dugaan-dugaan seperti itu kan. Baik, oke, kita pahami Bang Andreas. Sekarang kita minta tanggapannya dari Bang Daniel. Bang Daniel, dari Pak Said Abdullah dan kemudian dikutip oleh media, ini kemudian media sudah berpikir bahwa bisa jadi ini nama yang nanti akan diajukan untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Nah, terdengar juga tidak sih dari Gerindra atau mungkin juga di lingkaran Pak Prabowo nama-nama ini? Sepanjang pengetahuan kami, pembicaraan dan rencana pembicaraan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya low context, atau dalam hal ini ya nama atau apakah nanti dapat kursi di kabinet atau lainnya yang sifatnya low context itu. Nah, yang ada adalah visi pertemuan dan silaturahim antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sifatnya high context. Dalam high context yang saya maksud adalah tentu Pak Prabowo ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh. Dan salah satu tokoh yang penting ditemui oleh Pak Prabowo adalah Ibu Megawati. Selain beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima, beliau juga adalah ketua umum partai politik yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat dan peta perpolitikan Indonesia. Nah, oleh sebab itu seperti tadi disampaikan oleh Bang Andreas, Pak Prabowo perlu mendengarkan banyak hal, saran dan masukan dari Ibu Megawati. Nah, kemudian yang kedua tentu Pak Prabowo ingin bicara hal-hal yang menurut beliau harus menjadi kesadaran bersama terkait dengan tantangan Indonesia 5 tahun ke depan, terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, sehingga ada seperti mutual understanding antara seluruh tokoh bangsa, seluruh partai politik. Ada hal-hal yang kita harus sikapi bersama-sama secara kompak, tapi ada hal-hal juga yang bisa kita sikapi secara berbeda-beda. Kalau kita ibaratkan dalam bahasa agama, ada yang usludiyah, pokok-pokok yang tidak bisa diperdebatkan, tapi ada juga yang furu'iyah, yang cabang-cabang yang bisa diperdebatkan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya ingin bangun mutual understanding, ini loh yang pokok-pokok yang harus kita hadapi bersama-sama, tapi ada yang cabang-cabang terkait dengan sikap politik
itu kita semuanya bisa berbeda, bisa punya pilihan sikap yang berbeda-beda. Jadi pada prinsipnya itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, Mbak Caca. Baik, nah sekarang saya sudah tersambung ini dengan Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Bang Doli, tanggapan Bang Doli dong dengan 3 nama yang katanya ini potensial untuk menduduki posisi menteri dari PDIP. Apalagi ini sudah terhembus kencang juga ya PDIP ingin menambah komisi, ini bagaimana? Bang Doli masih di mute audionya, boleh di-unmute dulu. Masih belum terdengar ya? Baik, Bang, nanti kita akan sambung ya. Pertanyaannya nanti tetap akan saya tanyakan, bahkan juga dengan Prof. Ibnu di sini adalah, aduh susah ya, operasi senyap ini kita melihatnya. Saya dorong-dorong nggak keluar juga namanya. Tapi nama ini dari mana? Kalau muncul nama ini kan pasti kan nggak mungkin ya ada api, ada asap, nggak ada api. Seperti itu ya. Sesaat lagi lah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sekarang saya akan kembali menyapa Bang Doli yang tadi komunikasinya sedikit terhambat nih Bang Doli. Saya mau sapa dulu ya. Bang Doli. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Bang Doli, boleh ditanggapi 3 nama menteri, calon menteri dari PDIP yang bisa jadi potensial masuk kabinet Prabowo Gibran. Apalagi DPR kan mau menambah komisi ya. Tanggapannya Bang Doli? Iya, saya sebelum ke sana, ini kan sebetulnya pembicaraan sodor menyodor ini, kalau memang betul ada sodor menyodor gitu, tadi yang diprotes Bang Andreas itu ya. Ini kan bermula ada rencana pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Nah, saya dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa sebetulnya kita punya kepentingan semua, bangsa ini punya kepentingan adanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan juga tentu kemudian ada pertemuan-pertemuan berikutnya antar presiden terpilih dengan mantan-mantan presiden. Karena menurut saya bangsa ini yang mempertahankan kita sampai sekarang ya, dan kemudian menjaga kita ke depan, dan yang paling mahal itu adalah persatuan kita gitu. Adanya kohesivitas dalam kebangsaan kita yang terus kita rawat. Dan itu dimulai dari bagaimana elit-elit politik kita, pemimpin-pemimpin politik kita selalu menjaga kohesivitas itu, menjaga kebersamaan itu, menjaga sinergitas itu, menjaga komunikasi politik yang mungkin kadang-kadang terkadang gara-gara pemilu gitu ya, itu agak sedikit terganggu. Nah, jadi saya kira setelah pemilu kan memang semua orang menunggu ini kapan misalnya Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati yang selama ini kan sudah sering ketemu sama Pak Jokowi, beberapa kali ketemu dengan Pak SBY gitu. Dulu juga kita sangat berharap kapan ketemu Ibu Megawati dengan Pak SBY gitu. Atau nanti kemudian juga kapan Ibu Megawati ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang menurut saya buat bangsa Indonesia ke depan yang sebesar ini, yang menjaga kita hanya cuma itu. Nah, jadi saya yakin benar bahwa kalaupun terjadi pertemuan itu, mungkin tidak membicarakan hal-hal yang tadi kalau bahasanya Bung Daniel itu low context ya, bicara tentang soal nama, soal apa gitu. Tapi bicara tentang bagaimana agenda-agenda besar ke depan selama 5 tahun ini harus bisa dilewati secara bersama-sama. Karena hanya itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi dan menurut saya kalaupun nanti pada akhirnya ya, orang kan kemudian berspekulasi sebelum bicara tentang soal sodoran 3 menteri ini kan akan bicara tentang apakah PDIP akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak. Gitu. Nah, jadi pembicaraan menteri ini itu adalah pembicaraan mungkin ke level 3, ke 4 yang berikutnya entah kapan. Ya.
tahap berikutnya adalah masuk pemerintah atau tidak. Baik. Itu dulu saya kira. Kalau melihat dialog ini nih kayaknya ya Prof ya, ngomongin menteri itu tabu betul gitu, kayak nggak penting gitu loh. Jadi intinya lah kebangsaan dan lain-lain. Padahal kita tahu tiba-tiba masuklah nama-nama kabinet. Ini kan pasti dibicarakan sebelumnya, nggak kemudian langsung dipikirkan 2 menit sebelumnya. Ini bagaimana Prof? Iya, dari abang-abang kita ini semuanya bicaranya high konteks akhirnya kan. Oke, kenapa ini Prof? Kalau konteks ya, mungkin seperti tadi juga sudah disinggung, nanti aja tunggu tanggal mainnya ya. Kalau disebut-sebut, digadang-gadang nggak jadi, gimana nanti gitu. Sebetulnya sudah tahu juga kali ya bertiga ini ya. Tapi ya menghargai proses yang masih berlangsung. Jadi semua jawabannya high konteks, kebangsaan, kebersamaan. Tapi Mbak Caca yang kami anggota masyarakat ya melihat ini sebetulnya platform yang namanya oposisi dalam demokrasi apa bakal nggak ada ya? Oke. Akan hilang gitu kalau trennya ke sini kan. Padahal platform demokrasi dengan banyak partai kan ada oposisi, tapi kalau semua melebur jadi kebersamaan demi ya itu nggak ada lagi nanti check and balances gitu. Mungkin menarik juga itu. Bang Andreas, kita tahu bahwa PDIP belum memutuskan langkah ya untuk oposisi di luar atau di dalam pemerintahan. Bang Andreas boleh ditanggapi, sejauh ini berarti posisi PDIP ini di mana sih? Karena kalau kita baca situasinya belum bertemu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, belum menentukan sikap, tapi muncullah 3 nama ini. Ini bagaimana Bang? Ya, kalau kita lihat artinya dengan proses politik yang ada ini kita tahapan di DPR, di MPR, di DPR sebagian sudah selesai dalam arti pimpinan gitu. AKD-AKD-nya tentu ya nanti melihat juga pembentukan kabinet nanti ke depan gimana. Kalau di MPR sudah selesai dan ini tadi kita juga bicara lagi soal bagaimana nanti menuju pada tanggal 20 pelantikan presiden. Nah, tahapan kenegaraan ini ya tentu penting untuk dibicarakan. Nah, soal bagaimana soal sikap partai tentu itu ya kalau setahu saya di dalam tradisi PDI Perjuangan itu diputuskan di Kongres gitu. Tapi tentu juga kita tahu bahwa Ibu Mega sebagai Ketua Umum itu juga mempunyai hak prerogatif untuk membuat keputusan-keputusan yang penting yang berdasarkan ya pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk eksistensi partai. Nah itu merupakan wilayah prerogatif Ketua Umum di situ. Nah oleh karena itu saya kira pembicaraan, makanya tadi kalau ya istilahnya Bang Daniel ya high content di dalam pembicaraan itu nanti ya akan lebih dikedepankan tuh aspek-aspek pembicaraan high content itu, kemudian baru kalau katakanlah kalau berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya sampai pada hal-hal yang lebih taktis, lebih ya kalau istilah dari Bandang itu low content tadi itu mungkin akan berkembang dalam pembicaraan itu gitu. Tapi saya kira itu bukan juga tradisinya PDI Perjuangan untuk menyodorkan nama seperti itu. Dan dalam hal ini saya kira kita menghormati wilayah dari presiden yang mempunyai hak prerogatif sehingga tidak menempatkan presiden pada posisi yang sulit untuk menempatkan orang-orang yang menurut beliau ya pantas dan pas untuk posisi tertentu gitu. Ya, dalam arti ya ini adalah wilayah presiden dan bukan tipenya ya PDI Perjuangan, bukan caranya PDI Perjuangan untuk menyodorkan orang seperti itu gitu. Oke, ditahan dulu Bang Andreas. Ini abis ini saya mau nanya, ini sesuai dengan judul saya. Udah siap lah saya dikomplain ini. Bang Doli, kira-kira kalau merujuk pada judul saya, kalaulah 3 menteri masuk dari PDIP, ini Golkar gigit jari nggak? Oke, boleh dijawab. Iya.
Caca ya, saya kira memang pembicaraan kita pada malam hari ini nggak bisa melewati kewenangan atau otoritas kita ya. Karena kalau bicara tentang soal kabinet, itu hak prerogatifnya Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Kalaupun kita sekarang bicara terus dari awal sampai akhir mengatakan bahwa 3 nama ini yang nanti akan diterima, mungkin kalau nggak ini diganti sama itu, segala macam ya. Tapi pada akhirnya nanti yang menentukan kan Pak Prabowo juga. Iya. Nah, kalaupun jadi tidak mungkin kita masuk ke wilayah yang sedetail itu, ya mengambil otoritas atau kewenangan hak privilege-nya, hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi kalau kita berandai-andai lah misalnya ya, tadi pertanyaannya, kalau kemudian ternyata PDIP berdasarkan pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, kemudian ditindaklanjuti dari antara teman-teman Gerindra, Kim dan PDIP sepakat bergabung dalam pemerintahan, dan kemudian ada beberapa nama yang masuk dalam kabinet, ya buat Partai Golkar tidak ada masalah ya, karena kan toh dimulai ya dari pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo yang konteksnya itu bicara tentang soal masa depan bangsa ya, bicara hal-hal yang bagaimana kita bisa bersatu bersama-sama menghadapi berbagai persoalan 5 tahun depan yang tidak mudah gitu. Jadi ada pembicaraan narasi besar ya, yang saya kira itu yang paling penting, yang kalau kemudian ada konsekuensinya bahwa untuk menjalankan itu semua membutuhkan kebersamaan di antara semua elemen bangsa, termasuk mengajak teman-teman PDIP ikut bergabung dalam pemerintahan ya. Saya kira tidak masalah buat Partai Golkar. Oke. Karena apa? Karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau tapi satu lagi, Cak. Oh, gimana? Satu lagi, Cak. Nah, tadi soal yang sampaikan Prof itu ya, bahwa soal kalau nanti masuk berarti tidak ada oposisi. Pertama, saya kira kita harus clear dulu. Memang sistem kita ini sistem pemerintahan yang presidensial. Tidak pernah dikenal sebetulnya oposisi yang ada di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, kalau bicara tentang check and balances ya, kita ini dalam sistem pemerintahan secara teori ya, check and balances itu antara pemerintah dengan DPR itu sudah memang harus menjalankan check and balances gitu ya, dimanapun posisinya partai-partai itu. Jadi, nah selama memang ada komitmen ya, ada komitmen antara pemimpin-pemimpin kita ketemu bahwa ya tidak boleh, memang harus ada dibuka dialog ya, dibuka dialektika, menghargai adanya perbedaan gitu ya, terus kemudian tidak mudah baperan kalau ada penyampaian kritik dan segala macam gitu. Nah itu secara otomatis dan secara teori memang check and balances pasti bisa berjalan. Baik, oke. Kalau Bang Daniel seperti apa? Ini judul saya ada yang salah tidak? Ada nggak sih yang gigit jari kalau 3 orang menteri dari PDIP masuk, sementara kan partai koalisi juga cukup banyak, mesti dibagi-bagi? Pertama, semua partai pasti memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo ketika memutuskan berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra dalam hal ini juga, itu tentu ada trust yang dibangun, ada kepercayaan yang dibangun terhadap Pak Prabowo. Nah, tentu semua keputusan politik pada saat ini terkait dengan kabinet sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif beliau, dan tentu pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo dalam menentukan anggota kabinet atau dari mana sumber kabinet dalam hal ini ya tentu semuanya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Baik itu pertimbangan politik, pertimbangan kerja, kemudian pertimbangan gender dan macam-macam. Jadi yang jelas kami percaya bahwasannya saat ini partai politik memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo. Oke, baik. Sekarang boleh dong Prof ditanggapi bahwa ya sebenarnya mungkin tidak akan ada mereka mengatakan kok jatah saya sedikit, jatah saya banyak. Sementara partai itu kan pasti pengennya maksimum dong untuk partai mereka sesuai dengan usaha mereka mendukung Pak Prabowo Gibran. Iya, tadi disebut-sebutkan selalu diulang-ulang hak prerogatif, ya kan? Tapi sebetulnya kalau dalam praktik enggak prerogatif betul kalau udah berhubungan antar ketum itu. Karena katakanlah Pak Prabowo butuh seorang dari sebuah partai kan, PDIP.
ketumnya akan bicara juga, ini Pak yang kami usulkan, nanti Golkar juga demikian. Jadi kalau murni prerogatif ya nggak usah nanya ketum-ketum yang lain sebetulnya ya. Tapi ini kata prerogatif itu lagi-lagi itu hanya ini aja, apa namanya, wacana politik. Tapi sebetulnya kalau sudah berbicara antar ketum, presiden terpilih pun sangat memperhatikan loh nama-nama yang disebut oleh ketum itu, ketum manapun ya. Oke. Begitu. Jadi istilah prerogatif ini juga perlu dipertanyakan gitu. Sebab kalau prerogatif yang murni, mungkin presiden terpilih itu pilih aja yang dia anggap bisa kerja gitu. Oke. Tapi sekarang kan enggak, sangat diperhatikan betul ya kekuatan ketum-ketum yang mendukung kan gitu. Oke, nanti Bang Andreas boleh menanggapi sesuai dengan judul saya. Intinya adalah ketika ada partai yang tidak berjuang mendukung kemenangan Prabowo Gibran tuh tiba-tiba masuk di tengah jalan ketika jelang pelantikan, pemirsa sudah pasti ada partai mempertanyakan PDIP sebagai pendatang baru di koalisi atau newcomer di sini. Apa tanggapannya sesaat lagi? Supaya adil, saya minta Bang Andreas untuk memaknai judul saya. Judul ini saya yang harus nanya ini kepada narasumber saya. Ada atau siapa yang gigit jari ketika PDIP masuk ke dalam kabinet? Kita tahu bukan barisan koalisi mendukung Prabowo Gibran. Kalau tiba-tiba masuk ke dalam kabinet meskipun belum pasti Bang, iya. Tapi bagaimana tanggapannya Bang Andreas? Yang pertanyaan yang mana nih yang gigit jari nih? misalnya Bang Andreas, ini susah juga Bang Andreas malam hari ini. Misalnya masuk ke dalam kabinet menteri dari PDIP, ada yang komplain ini partai politik ini karena kan nggak dukung Prabowo Gibran. Gimana tanggapannya Bang Andreas? Ini judulnya maksa banget sih, Caca. Judulnya terlalu maksa. Ya kalau ya hal-hal seperti itu tadi seperti Bang Doli aja tadi menyampaikan bahwa ya kalaupun itu terjadi ya Partai Golkar legowo-legowo aja gitu. Tapi yang pasti apa Caca tadi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh profesor kita tadi bahwa kita jangan juga terlalu melihat bahwa sistem pemerintahan kita ini kita paksakan menjadi sistem pemerintahan yang seperti di parlementer bahwa ada koalisi dan ada oposisi gitu. Itu tidak pernah akan terjadi gitu di dalam sistem yang sekarang yang presidensial dengan multi partai ini gitu. Nah kami pernah mengalami itu di dalam pemerintahan, misalnya di dalam pemerintahan Pak SBY ketika ya 2004, 2009, kemudian 2009 sampai 2014. PDI Perjuangan waktu itu ada di luar pemerintahan gitu. Tetapi ya tidak semua hal itu kemudian kita melakukan menolak semua usulan-usulan dari pemerintah dan kemudian berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan itu seperti halnya yang terjadi di dalam sistem parlementer. Kenapa? Bagaimanapun presiden itu mempunyai presiden itu kuat di Indonesia di dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia presiden itu mempunyai posisi yang kuat untuk ya memimpin negara ini gitu. Oleh karena itu ya katakanlah kalaupun ada di dalam parlemen kritik-kritik itu juga tetap bisa dilakukan ada di dalam pemerintahan kritik-kritik itu pun bisa tetap dilakukan melalui DPR dan terhadap menteri-menteri yang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya di setiap kementerian itu gitu. Jadi inilah sistem yang kita punya sekarang sehingga di PDI Perjuangan kami lebih menggunakan istilah ya menjadi partai pengimbang di dalam sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu Caca. Jadi ya dengan sistem pemerintahan seperti ini kemudian kita memaksakan dengan terminologi seperti gigit jari dan yang lain-lain saya kira tidak terlalu pas juga dengan konteks. Bang, ini judul hari Jumat, Bang. Judul hari Jumat biar nggak serius-serius amat ya. Judul hari Jumat terlalu maksa banget.
Oke lah, apalah arti sebuah judul lah, itu ngelesnya saya malam hari ini. Prof, begini Prof, dikomplain saya judul malam hari ini ya, nggak bisa saya revisi, ini harus sampai akhir. Tapi begini, intinya adalah nggak bisa kita prediksi mengenai menteri, siapa yang nanti akan dikasih menteri, karena hak prerogatif presiden. Ini bahasa dewa banget, apa sih hak prerogatif presiden itu Prof? Tapi saya lihat Bang Andreas, Bang Doli tadi akomodatif ya. Jadi yang satu juga nerima, Bang Andreas juga ya ini tidak adalah yang namanya oposisi, check and balances kan ini kan presidensial. Bang Andreas siap juga kok, kelihatannya nih kalau jadi dari PDIP kalau kalaupun nanti jadi ya terima juga gitu maksudnya. Bang Doli juga kalau nanti dari kader PDIP jadi juga ya silakan aja, legowo lah gitu. Itu arti maksud jawaban mereka begitu saya tangkap begitu ya. Nah, jadi karena tidak menganggap kalau ini jadi kemudian apa namanya kontrol sama pemerintahan berkurang ya semuanya untuk kebaikan lah kira-kira begitu. Kan ini siap-siap jadi juga sebetulnya. Bang Andreas juga nampaknya kalau kader PDIP jadi menteri nanti sudah siap juga gitu. Nah kalau misalnya semua partai siap, jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau kita membayangkan sebagai orang yang punya hak prerogatif, mengambil pertimbangan-pertimbangan tadi kemudian memilih atau mungkin nggak punya nama-nama sendiri dan nggak melihat nama yang direkomendasikan. Kalau prerogatif secara teoritis kan begitu, ya namanya presiden terserah beliau mau kan. Dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terserah gitu. Tapi kalau dalam prakteknya sangat memperhatikan saran ketum loh. Jadi kalau ketum punya 3 nama pasti calon presiden terpilih akan nanya yang mana Bu atau Pak yang di antara 3 ini yang prioritas, yang ini misalnya pasti nanya itu. Jadi prerogatifnya hanya teoritis tuh Mbak Caca. Nah, Bang Daniel boleh ditanggapi seperti apa? Bang Daniel lah yang jawab. Saya sampaikan berulang kali Pak Prabowo tentu punya syarat terkait dengan calon menteri beliau dan itu berulang kali juga disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya terkait dengan integritas, kemudian kompetensi, kemudian loyalitas, itu 3 syarat teratas lah kira-kira begitu. Nah kalau kemudian yang diajukan oleh partai-partai mengabaikan 3 hal tersebut, tentu Pak Prabowo akan menolak dan bisa bersikap begitu karena sepenuhnya tentu itu adalah keputusan beliau dan hal-hal ini juga beliau sampaikan kepada para ketum partai. Pun demikian misalnya yang diajukan oleh pihak-pihak kelompok masyarakat lainnya kan dalam konteks hak prerogatif Pak Prabowo ingin menunjukkan sikap demokratis di mana mendengarkan banyak para pihak yang berkepentingan, terutama ya tentu partai koalisi dalam hal ini, kemudian kelompok masyarakat, ormas, LSM, termasuk adalah kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi Pak Prabowo terbuka sekali dengan saran dan pandangan dari berbagai pihak, walaupun pada akhirnya tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Bang Doli boleh tanggapi dong. Bang Doli, itu berarti nama-nama yang nanti akan disodorkan oleh ketum adalah nama yang benar-benar punya potensi pasti dipilih untuk menduduki posisi menteri. Setuju nggak Bang Doli? Iya, saya kira memang hak prerogatif itu tetap menjadi hak prerogatif ya dalam hal ini presiden dalam menyusun kabinetnya. Cuman begini, di Indonesia ini kita lihat pengalaman pemilu ya. Belum pernah ada seorang presiden dan wakil presiden itu terpilih hanya didukung atau diusung oleh satu kekuatan partai politik. Ya. Pasti didukung oleh beberapa partai politik atau gabungan partai politik. Nah pada saat mereka mau mengusung pasangan presiden dan calon wakil presiden ini ya, itu pasti sudah akan ada pembicaraan karena ada visi yang ketemu di situ. Ya. Ada visi, ada misi. 5 tahun ke depan harus kita bagaimanakan Indonesia ini gitu. Nah tentu nanti pada saat setelah presiden dan wakil presiden itu terpilih ya dalam menyusun kabinetnya pastilah si seorang presiden terpilih ini akan berkomunikasi ya mengajak diskusi partai-partai politik dalam hal ini ketua umum dalam nanti menyusun kabinet karena itu tidak lanjut dari ketemunya komitmen visi misi bersama program bersama yang nanti kita akan jalankan 5 tahun sebelum kemarin
dalam pemilu. Nah, jadi nanti prosesnya itu adalah betul Pak Presiden terpilih itu saya kira sudah punya konsep, punya pakem, ya, punya kriteria. Siapa yang memang mereka Presiden anggap itu akan bisa maksimal membantu kerjanya sebagai presiden. Nah, itulah pertama kali menunjukkan ke hak prerogatifannya. Dan itu disampaikan kepada ketua-ketua umum partai politik itu. Nah, kemudian ketua umum partai politik menyusun berdasarkan konsep itu. Dan selama ini sepengetahuan saya, ya walaupun memang kami kalau di Golkar itu menyerahkan kepada ketua umum ya, itu pasti nggak satu nama yang disodorkan kalau misalnya untuk sekian pos gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif yang nanti kemudian di situ terjadi dialog yang pada akhirnya kembali keputusan itu kepada presiden terpilih. Jadi kalaupun partai misalnya memaksain si A, tapi tidak ketemu dengan 3 kriteria tadi yang disampaikan oleh Bung Daniel, pasti presidennya nggak mau juga. Baik, ya. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Daniel, Prof juga terima kasih. Di judul hari Jumat saya ini ditanggapi luar biasa oleh narasumber saya. Kita tunggu saja lah ya pemirsa ya, masuk nggak PDIP dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran.